Salam drone FPV buat para pecinta drone FPV, khususnya para pilot pemula. Kali ini kita akan membahas tentang belajar menerbangkan drone FPV tanpa menggunakan simulator. Semoga ini bermanfaat dan bisa membantu Anda untuk berlatih menjadi seorang pilot drone FPV yang baik. Sebagai seorang pilot drone FPV harus mengenal dasar dari bagian-bagian pada sebuah drone FPV. Yang pertama adalah bingkai atau frame atau kerangkai atau rangkanya dari drone FPV, kemudian sistem penerbangannya, kemudian adalah kamera FPV. Frame biasanya terbuat dari karbon, di mana dia sangat kuat dan ringan. Karena menerbangkan drone FPV sangat penting masalah bobot atau berat dari drone tersebut. Kelincahan dari bergeraknya terbangnya drone FPV sangat dipengaruhi oleh berat dari drone FPV. Sistem penerbangan kita akan kenal dengan beberapa bagian, seperti ada motor, ada baling-baling, ada mesin yaitu ada ESC, Electronic Speed Control, ada FC atau Flight Control, kemudian baterai. Inilah baterai di drone FPV, yaitu jenis baterai LiPo. Bisa dari ada yang 4S, 5S, 6S, dan seterusnya. Bagian tersebut adalah bagian yang terbang, sedangkan ada bagian yang tidak terbang yang terdiri dari radio control atau remote ya, untuk mengendalikan terbangnya, maju mundur, kiri kanan, dan seterusnya, sebuah remote. Kemudian Google atau kacamata virtual untuk melihat tangkapan dari kamera pada drone FPV sehingga bisa memonitor, bisa tahu arah dan seterusnya. Sistem ini terkoneksikan dengan pemancar. Khusus untuk pemancarnya remote radio control ada sendiri. Kemudian ada juga pemancarnya khusus untuk gambar, ada sendiri dengan VTX. Nah, itu kira-kira bagian-bagian dari drone FPV yang perlu para pilot pemula ketahui. Itu menjadi penting karena menerbangkan drone FPV harus selalu untuk dibekali dengan pemahaman secara teknis, sehingga ada kendala di lapangan, Anda sebagai seorang pilot drone FPV akan tahu apa yang harus dilakukan atau diputuskan. Perbedaan mendasar drone biasa atau reguler dengan drone FPV adalah perspektif dalam menerbangkannya. Ketika Anda menerbangkan drone biasa atau reguler, maka Anda akan melihat tampilan yang direkam oleh drone melalui sebuah monitor. Sedangkan drone FPV menggunakan sebuah kacamata virtual atau Google, sehingga seorang pilot drone FPV seakan-akan berada di dalam kendali pesawat drone FPV. Nah, ini menjadi satu pengalaman yang menarik dan cukup menyenangkan dari seorang pilot drone FPV. Nah, perbedaan lain antara drone biasa reguler dengan drone FPV adalah pada fitur sensor. Pada drone reguler memang ada fitur sensor, di mana ketika dia terbang ada sensor yang bisa menjaga keselamatan, tidak menabrak suatu benda atau objek di depannya. Namun demikian kalau pada drone FPV tanpa sensor, sehingga memang cukup hati-hati dan harus punya keahlian khusus dalam menerbangkan drone FPV. Secara berat, drone FPV lebih ringan. Dia terbuat dari karbon, ringan, dan mudah untuk dirakit sendiri. Kelebihan dari drone FPV adalah
speed atau kecepatan. Kemampuan terbang drone FPV bisa terbang dengan kecepatan yang tinggi, bahkan sampai mungkin kira-kira 150 sampai mungkin 200 km per jam. Ada yang memang khusus dengan kecepatan tinggi, sehingga ketika melakukan pengambilan gambar objek yang bergerak dengan cepat, drone FPV punya kelebihan di sana dibanding dengan drone biasa. Kelebihan lain dari drone FPV adalah dia bisa dirakit, dan siapapun belajar dengan cepat bisa merakit membuat drone FPV, dan biaya lebih cenderung murah dibanding dengan drone yang reguler atau biasa. Dalam istilah teknis, kata drone FPV bisa dikategorikan dalam multi rotor, artinya sebuah pesawat berawak yang terbang tidak mengandalkan gerakan angin atau udara melalui sayapnya, namun lebih cenderung menggunakan baling-baling untuk mengembaskan atau mengembuskan udara ke bawah seperti ini. Jenis multirotor terbagi dalam beberapa, sering disebut dengan quadcopter, artinya 4 baling-baling, atau ada juga yang tricopter dengan 3 baling-baling, ada yang bicopter 2 baling-baling, ada yang hexacopter 6 baling-baling, bahkan octocopter dengan 8 baling-baling. Nah, pada sebuah drone FPV terpasang kamera FPV, sebuah kamera kecil yang kemudian gambarnya ditangkap kemudian akan dipancarkan melalui sebuah pemancar ke sebuah Google atau kacamata, sehingga gambar yang dihasilkan oleh kamera drone FPV akan bisa dilihat melalui sebuah Google. Nah, inilah yang menjadi satu nilai bahwa seakan-akan seorang pilot drone FPV itu berada di dalam sebuah pesawat kecilnya ketika pesawat ini terbang. Kualitas gambar bisa analog maupun digital, namun untuk menghasilkan gambar atau perekaman gambar yang bagus, biasanya drone FPV ditambahkan dengan kamera lain seperti kamera action ini, action cam, misalnya GoPro yang dipasang di atas ini, sehingga hasil dari rekaman yang digunakan adalah hasil dari rekaman di kamera di atasnya atau kamera GoPro yang bisa sampai ke 4K. Sedangkan kamera FPV sebatas sebagai kamera monitor yang juga bisa direkam melalui Google-nya. Kebetulan ini digital, sehingga perekamannya bisa langsung di Google-nya dan kualitasnya sudah bagus. Jadi disinilah kita mendapatkan kebebasan terbang, kebebasan bergerak, bahkan kebebasan berekspresi ketika kita berada di dalam pandangan kamera sebuah drone FPV. Menurut gaya terbangnya, drone FPV dibedakan menjadi beberapa yang sering kita kenal istilahnya. Ada istilah drone freestyle atau gaya bebas, kemudian ada drone racing atau balap, dan juga ada drone yang sinematik yang bisa digunakan khusus untuk mengambil adegan pada sebuah video atau film. Freestyle atau gaya bebas, drone yang digunakan untuk bergerak bebas. Contohnya ini drone kategori drone freestyle. Dia bisa bergerak bebas, bisa berputar kiri kanan, berbalik atau flip gitu ya, bisa flip ke belakang dan seterusnya, sehingga ini memberikan satu ekspresi gambar ataupun gerak yang cukup impresif, yang cukup menarik hasil dari tangkapannya.
Biasanya para freestyler drone FPV freestyle itu akan bermain-main dengan drone-nya dengan berbagai rintangan sebagai tantangan. Contohnya bisa masuk ke lubang-lubang yang kecil, tempat yang sempit, bisa ke gedung yang tinggi melakukan diving atau turun menuki sambil berputar dan seterusnya. Nah, dengan gaya bebas tersebut, biasanya sebuah hobi ya, dengan sebuah kegiatan rekreasi yang sangat dinikmati oleh para pilot drone FPV penghobi freestyle. Namun, dalam tingkat yang profesional memang bisa digunakan juga nanti gaya freestyle ini untuk mengambil gambar pada adegan-adegan khusus yang profesional, misalnya adegan balap mobil, ya kan, atau adegan jatuh dari gedung dan seterusnya.